Hai teman-teman, udah beberapa bulan aku nggak bikin video. Nah, sekarang aku rencananya bikin video tentang review dari mixer yang baru aku beli, yaitu mixer Signora Lacoste, ya, atau Lacoste. Nah, aku itu beli mixer ini bulan Desember tahun 2020, kalau nggak salah tanggal 8. Tujuan aku bikin review ini tuh sebenarnya karena di YouTube itu kurang banget ya review untuk mixer ini. Jadi, karena waktu itu aku emang lagi pingin banget dan juga mixernya cantik, jadi aku beli dan aku berniatan buat bikin video untuk nge-review mixer ini. Untuk review mixer kali ini aku nggak bakal terlalu menjelaskan tentang spesifikasi dan segala macamnya. Nanti kalau untuk spesifikasinya aku bakal kasih link di description box. Tapi sekarang aku pingin review dia untuk bikin roti, ya lebih tepatnya menguleni roti. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, aku bakal cerita sedikit ya tentang mixer ini. Jadi aku itu beli mixer ini tanggal 8 Desember. Ya, itu aku kurang lebih pakai selama 2 minggu. Minggu pertama aku pakai, itu udah mulai ada masalah. Percobaan kedua, itu aku baru nyadar bahwa ada suara yang aneh. Suaranya tuh bener suara kasar, dan aku bakal kasih klipnya berikut ini. And then, akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi CS Signora. Karena aku tinggal di Bali, jadi otomatis aku harus konfirmasi ke Signora yang di Surabaya, karena itu yang paling dekat. Dan akhirnya setelah beberapa hari kita chatan, akhirnya aku memutuskan untuk servis dan aku membawa mixer ini ke Surabaya. Nah, mereka sih nggak bilang masalahnya apa. Akunya mixer ini diservis, pas percobaan pertama setelah diservis itu dia masih oke-oke aja, bikin butter cake. Yes, aku bikin butter cake. And then percobaan kedua itu mulai lagi hal yang sama, masih sama gitu kan. Akhirnya aku menghubungi CS mereka lagi, dan kata mereka bakal kirimin mesin yang baru. Jadi yang ini aku balikin ke cabang mereka yang ada di Denpasar. Dan untuk yang versi yang baru ini, aku dapet yang tanpa per gitu ya, tanpa per gitu. Dan yang punya aku yang lama itu dia punya per. Sebenarnya kalau disuruh pilih punya per atau enggak, aku lebih pilih yang ada pernya, karena yang ada pernya tuh lebih kuat. Tapi ini it's fine, tetap bekerja, cuma ya gitu, ini tentang masalah preference saja. So ya, dan sampai sekarang mixernya masih oke. Aku udah bikin roti di mixernya beberapa kali dan sampai kalis elastis. Dan ini dia tesnya. Oh ya, sebelum aku kasih tesnya, aku dapat resep ini tuh dari Emma Goodies, tapi aku sedikit modif resepnya. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja gitu ya, Bun. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung terigu protein sedang atau all-purpose flour atau plain flour, ada gula pasir, ada ragi instan, ada garam, ada susu bubuk. Di sini aku menggunakan bread softener dan juga bread improver. Ada margarin, dan untuk liquidnya aku menggunakan susu. Pertama-tama susunya kita kasih gula untuk makan si raginya. Setelah itu kita masukin raginya. Aku masukin cairannya ke dalam mixer dan juga tepung. Dilanjutkan dengan bahan-bahan yang lainnya, yaitu susu bubuk, bread improver, dan bread softener. Di sini aku langsung menggunakan spiral dough hook. Aku mulai dengan speed 1, lalu ke speed 2, dan ke speed 3. Walaupun spiral dough hook ini sangat bagus dalam replicating hand kneading action atau mereplikasi ulenan tangan, tapi dia kurang bagus dalam mencampurkan bahan kering dan juga bahan basah. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk memberhentikan mixernya dan aku ganti dengan pedal attachment, hanya untuk mencampurkan antara bahan kering dan juga bahan basah. Kalau sudah, jangan lupa dibantu di scrape dengan spatula, dan selanjutnya kita akan menggunakan spiral dough hook untuk menguleni adonannya. Kalau adonannya sudah seperti ini, kita bisa masukkan margarin dan juga garam. Di sini bisa kita lihat bahwa spiral dough hooknya ini kurang bagus ya dalam mencampurkan margarin ke dalam mentega. Ini happens a lot dalam mixer ya, karena kebanyakan mixer itu didesain hanya bekerja seperti itu, jadi dia tidak leluasa. Jadi di sini aku akhirnya rajin-rajin bantu dengan tangan dan juga spatula untuk mencampurkannya.
dan sampai akhirnya dia tercampur dengan rata. Setelah ini baru kita bisa uleni. Nah, di sini yang aku bilang aku suka banget sama spiral dough hook karena kneading action-nya tuh bagus kayak gini nih. Dia tuh kayak benar-benar ngulen seperti itu. Nah, di sini sudah 10 menit berjalan. Ini emang pasti belum ya, tapi aku bakal cek seberapa elastis. Dia belum membentuk membran ya, jadi ini kita masih harus di mixer. Nah, ini sudah 15 menit, ya ini menit ke-15 dan dia masih belum elastis juga. Kita ulenin lagi. Dalam ulennya aku pakai kecepatan 2 dan 3, tapi aku lebih dominan pakai kecepatan 2. Dan ini sudah menit ke-20, dia hampir ya, tapi ini masih kita uleni lagi. Dan totalnya aku uleni selama 25 menit. Dan hasilnya seperti ini. Kalau dipencet dia ngembang kembali. Aku juga bakal tes window pane ya. Mari kita lihat apakah dia sudah kalis elastis. Ternyata sudah ya. Oh iya, pada menit ke-15 tadi saya memberhentikan mixernya selama 5 menit agar dia tidak terlalu kecapean. Nah, ini setelah kita uleni adonan, mixernya tuh terasa panas di bagian atas, di bagian mesinnya itu. Tapi panasnya ini bukan panas yang mendidih ya, jadi emang masih panas yang wajar. Ini bagian panasnya itu di atas dan juga di bagian siku ya, yang saya pegang ini. Ini dia panasnya tuh hilang kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dan ini dia hasilnya. Dan kalau ingin tahu selembut apa, mari kita lihat. Ini dari dipotong saja, kita sudah tahu bahwa ini tuh empuk banget. Ini pakai tepung terigu protein sedang, jadinya dia rotinya lebih ringan. Bisa dilihat rotinya sangat fluffy, sangat empuk. Dan mari kita belah. Bisa dilihat bahwa serat-seratnya itu bagus banget. Kunci dari keberhasilan dan keenakan dari suatu roti itu adalah banyak kita gunakan dan juga kneading action. Dalam hal ini kita menggunakan mixer. Nah, yang paling aku suka dari mixer ini itu adalah ini ya, the dough hook. Ini hampir perfect bagi aku, ya hampir perfect. Karena apa? Kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya, spiral dough hook itu emang didesain hanya untuk hand kneading ya. KitchenAid pun yang spiral dough hooknya mereka mengkonfirmasi seperti itu. Kalau kalian expect, kalian tinggalin mixernya ya sendirian, tinggal masukin bahan, itu dia nggak bakal tercampur dengan rata, dengan cepat gitu ya. Jadi kalian butuh help, kalian bisa pakai pedal attachment-nya dulu, atau bisa pakai tangan. Kalau untuk dari kneading action-nya, aku suka banget. Cuma, ya, ini kalau bisa kalian lihat, di sini, dia tuh terlalu menyudut, ya, yang mengakibatkan, kalau misalkan adonannya tuh naik, dia itu beneran naik dan kesangkut, nyangkut di bagian sininya, ya. Nah, kalau untuk bagian bawahnya, ini bagian bawahnya sebenarnya aku lebih serak kalau dia ada sedikit aja kayak 1 cm gitu, kayak ke atas dikit kayak gini nih. Nah, kayak gini. Karena terkadang kalau misalkan terlalu dikit ya adonannya, dia tuh kurang keulen gitu ya. Jadi aku saranin minimal 250 gram sih. Tapi kalau yang paling bagus itu aku bilang 300 gram tepung terigu. Nah, kalau punyanya si KitchenAid itu, dia ininya tuh pendek gitu loh. Dari sini thread, ini dia langsung bentuk spiral ke bawah. Jadi dia nggak terlalu panjang di bagian sininya. Alhasil apa? Kalau KitchenAid itu dia resiko untuk naiknya tuh kecil gitu loh. Jadi lebih bagus kalau misalkan ini agak di kebawahin dikit lah, jangan terlalu ke sini gitu ya. Itu aja sih kalau untuk masalah dough hook. Tapi ini orang-orang itu banyak banget yang permasalahin, ini mixer panas atau enggak sih? Ini mixer kalisnya berapa menit sih gitu ya. Nah, satu hal yang butuh kita terapkan ya, mixer 2 juta itu bukan berarti
mixer yang bisa kalian andalkan untuk bikin roti terus-terusan ya. Mixer yang 2 juta, 1 juta, itu dia termasuk ke dalam budget mixer, bukan flagship mixer. Bukan flagship mixer ya. Budget mixer itu kalian hanya dipergunakan untuk home cooking aja, hanya sekedar hobi-hobi, bukan untuk usaha yang bisa di ngedon 10 kali sehari. Itu enggak ya, itu bakalan rusak tetap mixernya walaupun dia Metal Gear. Nah, kalau untuk kalis, bagi aku setiap mixer itu beda-beda. Dan bagi aku untung-untungan sih, karena terkadang aku coba mixer ngulin adonan 20 menit kalis, kadang 25 menit kalis, kadang 30 menit kalis. Itu bagi aku tergantung banget dari beberapa faktor. Entah karena konsistensi dari adonan kalian atau dari cara kerja mixernya. Terkadang kalian butuh ngebantu mixernya ini untuk membersihkan pinggirannya. Banyak banget juga aku dengar keluhan gitu ya, banyak orang yang nggak bisa kalis dengan mixer ini. Tapi aku buktiin kalis sih, cuma ya gitu. Bagi aku kalau uleni dengan mixer itu masalah untung-untungan aja. Nah, mixer ini tuh kalau panas, dia itu di bagian sininya, sampai ke belakang sini. Ya, kalau 15 menit pertama itu dia masih hangat, tapi kalau udah dijalanin, udah sampai kalis, mixernya tuh emang panas ya. Dan dia itu butuh benar-benar sejuk, itu kurang lebih 1,5 jam. Itu bagi aku setiap mixer wajar banget untuk panas. Karena apa? Karena namanya aja elektronik dan dia kerja keras ya. Even mixer yang benar-benar mahal pun juga pasti bakalan panas. Karena apa? Karena mereka bekerja ya. Sama kayak kita bekerja lelah kan. Nah itu. So sekian dari video aku, semoga membantu buat kalian yang ingin membeli mixer ini. Kalau misalnya kalian tanya aku recommended ya sih, bagi aku yes, tapi tergantung dari kebutuhan kalian dan standar mixer yang akan kalian cari. Thank you so much, bye!